Hitungan dosis obat. Pengertian dosis. Dosis atau takaran suatu obat ialah banyaknya suatu obat yang dapat dipergunakan untuk diberikan kepada seorang penderita, baik untuk dipakai sebagai obat dalam maupun obat luar. Jadi dosis itu adalah takaran ya. Terus menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga terdapat 2 dosis, yaitu dosis maksimal dan dosis lazim. Kalau dosis maksimal itu berlaku untuk pemakaian sekali dan sehari. Kemudian apabila di dalam perhitungan dosis maksimal dosisnya itu lebih daripada 100%, maka di dalam resep harus diberikan tanda seru di sebelah obatnya, kemudian paraf dokternya. Kalau dosis lazim itu merupakan dosis yang biasa atau umum digunakan. Nah, macam-macam dosis atau takaran. Ada yang namanya dosis terapi. Dosis terapi ini diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan si sakit. Kemudian dosis maksimal itu adalah takaran terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari tanpa membahayakan. Jadi takaran terbesar dapat diberikan kepada orang dewasa untuk pemakaian sekali dan sehari, tapi dia tidak membahayakan. Kemudian ada dosis toksik, itu ada dosis yang menyebabkan keracunan tapi tidak menyebabkan kematian. Kalau LD50 ini kepanjangannya adalah lethal dose. Lethal dose itu adalah dosis yang dapat menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan. Sedangkan lethal dose 100, dosis yang menyebabkan kematian pada 100 hewan percobaan. Nah, ada lagi yang namanya dosis inisiasi atau dosis awal. Dosis yang dapat diberikan pada awal suatu terapi sampai tercapainya kadar kerja yang diinginkan secara terapeutik. Kemudian dosis pemeliharaan, yaitu dosis yang harus diberikan selanjutnya setelah tercapai kejenuhan untuk pemelihara kerja konsentrasi jaringan. Jadi dia hanya untuk menjaga atau memelihara. Nah, berikutnya, kenapa untuk orang yang berusia lanjut dosis yang diberikan harus lebih kecil daripada dosis dewasa? Ayo, coba pikirkan. Jawabannya adalah karena untuk orang tua yang berusia lanjut pertumbuhan fisiknya sudah menurun. Jadi kayak fungsi hatinya menurun, ginjalnya menurun ya. Kemudian detak jantungnya mulai melemah. Jadi biasanya untuk dosis orang dewasa itu tidak bisa untuk dosis orang tua tidak bisa diberikan sama dengan dosis orang dewasa. Nah, ini adalah perbandingan dosis usia lanjut dengan orang yang dewasa. Nah, ini sudah ada ya. Nih, kalau misalnya dia 90 tahun ke atas, maka dosisnya hanya setengahnya saja. Nah, kemudian yang lainnya nih, misalnya 70 sampai 80 tahun, hanya 3/4 daripada dosis dewasa dan seterusnya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan juga untuk wanita hamil dan ibu menyusui, itu dosisnya harus sangat kita perhatikan. Kenapa? Nah, ada beberapa ibu hamil yang sensitif terhadap obat atau peka terhadap obat, maka dia harus diberikan dengan dosis yang lebih sedikit. Kemudian untuk obat yang dapat menyebabkan abortus atau keguguran, maka dia tidak boleh dikonsumsi. Dan pada ibu menyusui, karena obat dapat diserap oleh bayi melalui ASI, maka hati-hati juga dalam penggunaan untuk ibu menyusui. Nah, kemudian kita harus perhatikan juga dosis untuk anak-anak dan bayi. Ya, ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan. Di antaranya ini, ya, umur, berat badan, jenis kelamin, sifat penyakit, daya serap obat, itu harus kita perhatikan. Dan faktor lainnya adalah kondisi pasien, kasus penyakitnya seperti apa, kemudian jenis obat, habituasi adiksi, dan sensitif, itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, menghitung dosis maksimum untuk anak berdasarkan umur. Nah, jadi kan kalau kita menghitung dosis, tentunya harus ada rumusnya. Kalau misalnya berdasarkan umur, itu ada terbagi menjadi 3, yaitu rumus Young, Dilling, Fred. Apa sih yang membedakannya? Nah, untuk rumus Young itu umurnya untuk anak yang kurang daripada 8 tahun. Sedangkan rumus Dilling itu untuk anak yang lebih daripada 8 tahun. Misalnya umurnya 9 tahun, 10 tahun, 18 tahun. Nah, itu pakai rumus Dilling. Kemudian untuk Fred itu
untuk umur bayi dalam bulan, misalnya 5 bulan, 9 bulan, dan seterusnya. Rumus Young sangat sederhana ya rumus-rumus ini. N per N tambah 12 dikali dosis maksimal dewasa. Sedangkan di link N per 20 dikali dosis maksimal dewasa, dan Fred N per 150 dikali dosis maksimal dewasa. N di sini adalah umur pasien ya. Kemudian dosis maksimal dewasa itu bisa kita lihat di dalam buku farmakope, nanti akan Ibu tunjukkan. Nah, kalau menghitung dosis berdasarkan berat badan, ada terbagi menjadi dua, yaitu Clark, kemudian termik. Clark itu dari Amerika, kemudian termik itu dari Jerman. Nah, rumusnya seperti apa? Nah, ini. Berat badan anak dalam kilogram dibagi 150 dikali DM dewasa, atau berat badan anak dalam pound dibagi 68 dikali DM dewasa. Kalau rumus termik itu berat badan anak dalam kilogram dibagi 70 dikali DM dewasa. Tolong dihafalkan ya semua rumusnya. Nah, kemudian ada dosis maksimum gabungan. Bila di dalam resep terdapat suatu obat yang mempunyai kerja yang sama, maka harus dibuat dosis maksimum gabungan. Contoh obatnya adalah atropin sulfas dan ekstrak beladon, itu memiliki khasiat atau efek yang sama, sehingga harus kita gabungkan dosisnya. Kemudian kofein dengan aminopilin atau kofein dengan teopilin itu memiliki khasiat yang sama, sehingga dosisnya harus kita gabungkan. Nah, dosis dengan pemakaian berdasarkan jam. Contoh di dalam resep tertulis obat harus diminum 3 kali sehari, maka 24 jam dibagi 3 ini dari 3 kali dapat 8 jam. Kalau misalnya dia diminum 2 kali sehari, maka 24 jam dibagi 2 jadi 12 jam. Jadi pasien dapat minum obat setiap 12 jam. Kalau misalnya setiap 12 jam dia minum hari ini jam 7 pagi, maka nanti minum lagi jam 7 malam. Nah, untuk larutan yang mengandung sirup jumlah besar, kadar sirup dalam larutan misalnya sirupnya kurang daripada 16,67%, maka BJ-nya 1. Sedangkan untuk sirup yang lebih daripada 16,67%, maka BJ-nya 1,3, bukan 1,6 tapi 1,3 ya. Nah, apa yang membedakan BJ1 dan BJ1,3? Kalau BJ1,3 ini artinya volume kadar sirup tidak sama dengan volume larutannya. Jadi volumenya itu berbeda dengan BJ-nya. Nah, Ibu akan memberikan contoh soal perhitungan dosis. Ya, ini adalah resep yang kita akan hitung dosis maksimalnya. Ada aminopilin luminal, itu dibuat sebanyak 10 bungkus. Kemudian signanya 3 kali sehari 1 bungkus untuk Roro yang berumur 15 tahun. Dan ini adalah buku farmakope yang bisa kita gunakan untuk melihat dosis maksimal dewasa. Nah, karena umurnya 15 tahun, lebih daripada 8 tahun, maka kita menggunakan rumus di link. Rumusnya N per 20 dikali DM. Nah, dosis yang mau kita hitung adalah aminopilin 0,1 sampai 1,5. Satu kalinya 0,1, satu harinya 1,5. Itu bisa kita lihat di buku farmakope. Nah, kemudian kita masukkan rumus 1 kali sama dengan N per 20. N itu adalah umur, kemudian 20 itu ketentuan dikali 0,1 itu dari DM. Nah, ini satu harinya 15-nya per 20 dikali 1,5 dari DM 1 hari, hasilnya 1,125. Nah, ini adalah DM 1 kali dan 1 hari pemakaian. Jadi DM atau dosis maksimalnya 0,375 sampai 1,125 gram. Sedangkan dosis di resepnya tadi kan aminopilinnya 0,1. Jadi 1 kali pemakaian adalah 0,1 gram. Ya, itu dari resep. Kemudian 1 hari pemakaian adalah 0,1 dikali 3, itu signanya 3 kali sehari dapat 0,3. Jadi tentang dosis di resep adalah 0,1 sampai 0,3.